Ada hal-hal yang dapat diampuni oleh seorang pria, dan ada hal-hal yang seharusnya tidak pernah ditoleransi oleh seorang pria. Namun terlalu banyak pria yang melakukannya. Mereka menyebutnya kompromi, mereka menyebutnya menjaga perdamaian, mereka menyebutnya cinta. Itu bukan cinta, itu adalah penyerahan. Dan inilah kebenaran yang brutal. Pada saat Anda menoleransi perilaku ini, Anda mengajarinya bahwa dia bisa terus melakukannya dan dia akan melakukannya. Mendekati pria lain untuk mendapatkan reaksi, mengejek Anda di depan umum dan menyebutnya hanya lelucon, menahan kasih sayang untuk mengontrol Anda, mendorong batasan Anda hanya untuk melihat apakah Anda akan patah, ini bukan perilaku yang tidak berbahaya. Anda mungkin berpikir ini hanya cara wanita, tetapi itu tidak benar. Ini adalah ujian yang akan menguras rasa hormatnya kepada Anda, martabat Anda, dan pada akhirnya diri Anda sendiri. Jika Anda ingin tahu 8 perilaku yang tidak boleh ditoleransi oleh pria yang memiliki rasa hormat pada diri sendiri, tetaplah di sini. Karena ketika Anda memahaminya, Anda tidak akan pernah melihat hubungan dengan cara yang sama lagi. 1. Mendekati pria lain untuk mendapatkan reaksi. Jika Anda adalah pria yang memiliki rasa hormat pada diri sendiri, Anda tidak menoleransi ini. Anda tidak menertawakannya, tidak memberi alasan, atau berpura-pura bahwa itu tidak berbahaya. Anda pergi. Ketika seorang wanita mendekati pria lain di depan Anda, terutama untuk memprovokasi Anda, dia melakukan lebih dari sekadar tidak menghormati Anda. Dia sedang menguji nilai Anda sebagai seorang pria. Pahami ini, wanita tidak selalu menguji Anda dengan kata-kata. Terkadang mereka menguji Anda dengan tindakan yang dirancang untuk mendorong Anda keluar dari ketenangan Anda, untuk membuat Anda bereaksi, untuk melihat apakah bingkai Anda dapat bertahan di bawah tekanan. Salah satu ujian yang paling licik adalah mendekati pria lain tepat di depan Anda. Dia tertawa terlalu keras pada leluconnya, secara tidak sengaja menyentuh lengannya, atau melemparkan tatapan kecil ke arahnya cukup lama untuk Anda perhatikan. Kemudian dia melihat Anda, bukan karena dia tidak menyadari apa yang dia lakukan, tetapi karena dia ingin melihat bagaimana Anda akan bereaksi. Apakah Anda akan meledak? Apakah Anda akan meminta jaminan? Apakah Anda akan cemburu dan tidak aman, mulai berusaha untuk mendapatkan perhatiannya seperti seorang anak laki-laki yang berjuang untuk mendapatkan sisa makanan? Atau apakah Anda akan tetap tenang, berakar, terjaga, dan tidak terganggu, mengingatkannya bahwa nilai Anda tidak naik atau turun berdasarkan tingkah lakunya? Disinilah kebanyakan pria gagal. Mereka baik bereaksi berlebihan, menyebabkan keributan dan membuat diri mereka terlihat tidak aman, atau mereka bereaksi kurang, berpura-pura tidak peduli sementara di dalamnya mendidih. Kedua respons memberitahu dia hal yang sama, dia mengontrol Anda. Dan begitu dia tahu itu, rasa hormat itu mati. Inilah kebenaran yang keras. Mendekati pria lain di depan Anda bukan hanya tentang bersikap ramah. Ini tentang melihat apakah dia bisa menarik tali Anda, tentang memberi makan egonya dengan mengorbankan Anda. Jika dia melakukannya secara konsisten, ini tentang menguji batasan apa yang akan Anda toleransi. Seorang pria yang stoik tidak bermain permainan ini. Dia tidak perlu merasa cemburu untuk membuktikan bahwa dia peduli. Dia tidak perlu menandai wilayahnya seperti anjing yang melindungi tulang. Dia hanya melihat perilaku itu seperti apa adanya, tanda jelas dari ketidakhormatan. Dia menegakkan batasannya dengan tenang, langsung, tanpa drama, berkata, pada dasarnya, saya tidak bersaing untuk mendapatkan perhatian. Jika Anda ingin berperilaku seolah-olah Anda lajang, jadilah lajang. Tapi saya tidak akan berbagi hidup saya dengan wanita yang tidak menghormati saya untuk memberi makan egonya. Tidak ada teriakan, tidak ada teater, hanya kejelasan. Karena inilah paradoksnya, semakin tenang Anda ketika menegakkan batasan Anda, semakin kuat Anda menjadi. Dia mengharapkan Anda panik, meluapkan emosi, memohon agar dia berhenti. Tetapi ketika Anda tidak, ketika Anda hanya menarik garis dan berdiri teguh, dia menyadari bahwa Anda bukan pria yang bisa dipermainkan. Jika dia menghormati Anda, dia akan berhenti. Jika tidak, Anda pergi, bukan sebagai ancaman, bukan sebagai taktik, tetapi sebagai pria yang menolak untuk hidup dalam hubungan di mana dia tidak dihormati. Marcus Aurelius menulis, "Jika itu tidak benar, jangan lakukan. Jika itu tidak benar, jangan katakan. Dan jika itu tidak dapat diterima, jangan toleransi." Jika dia mendekati pria lain untuk mendapatkan reaksi, dia memberitahu Anda sesuatu tentang karakternya. Percayalah padanya,
Karena menoleransi itu tidak membuat Anda aman, itu membuat Anda terlibat dalam ketidakhormatan Anda sendiri. Jadi inilah aturannya. Jika dia perlu membuat Anda merasa kecil untuk merasa berkuasa, dia tidak pantas mendapatkan tempat dalam hidup Anda. 2. Menggunakan air mata sebagai senjata untuk menghindari tanggung jawab. Jika Anda benar-benar seorang pria yang memiliki rasa hormat pada diri sendiri, Anda tidak akan pernah menoleransi ini. Anda tidak akan membiarkan seorang wanita menggunakan emosinya, terutama air mata, sebagai senjata untuk menghindari tanggung jawab. Ini adalah salah satu taktik tertua dalam buku, dan yet pria terus jatuh ke dalamnya. Dia melanggar batas, berbohong, atau tidak menghormati Anda. Anda menegurnya dengan tenang dan langsung, dan alih-alih mengambil tanggung jawab, dia pecah. Air mata datang, suara bergetar. Saya tidak percaya Anda akan mengatakan itu kepada saya. Tiba-tiba, Anda tidak sedang berbicara tentang tindakannya. Anda sedang menghiburnya. Anda meminta maaf. Anda mundur. Dan begitu saja, tanggung jawab lenyap. Ini bukan tentang rasa sakit yang tulus. Seorang wanita yang benar-benar mengalami rasa sakit berhak mendapatkan empati Anda. Tetapi Anda tahu perbedaan antara seseorang yang terluka dan seseorang yang beraksi. Ini tentang kontrol, tentang memindahkan sorotan dari tindakannya ke reaksi Anda. Ini tentang memanipulasi situasi sampai dia pergi tanpa konsekuensi, sementara Anda merasa bersalah hanya karena membawanya. Ini berhasil karena kebanyakan pria benci melihat wanita menangis. Itu menyentuh saraf primitif dan membuat Anda ingin memperbaikinya. Tetapi ketika Anda membiarkan air mata itu membutakan Anda menjadi mudah untuk dimanipulasi. Seorang wanita yang bisa memanipulasi Anda seperti itu tidak akan pernah menghormati Anda. Seorang pria yang stoik tidak terpancing. Dia tidak terjebak dalam kekacauan emosional. Dia tidak membiarkan air mata buaya menulis ulang kebenaran. Dia tetap tenang, berakar, dan tidak terpengaruh oleh teater. Dia melihat perilaku itu seperti apa adanya, penghindaran. Dia mengembalikan percakapan ke titiknya berkata, "Saya tidak menyerang Anda, saya menahan Anda bertanggung jawab. Kita bisa membahas bagaimana perasaan Anda, tetapi pertama kita akan membahas apa yang terjadi." Itu saja. Tidak ada teriakan, tidak ada penghiburan sampai masalah diselesaikan. Tidak ada membiarkan dia membalikkan narasi. Jika Anda menyerah, jika Anda membiarkan air mata menghapus tanggung jawab, Anda mengajarinya bahwa setiap kesalahan memiliki jalan keluar yang mudah dan bahwa Anda akan membiarkannya mengambilnya setiap kali. Seorang wanita yang menghormati Anda mungkin menangis, tetapi dia juga akan bertanggung jawab atas tindakannya. Seorang wanita yang tidak akan menggunakan air mata itu sebagai senjata untuk menjadikan Anda penjahat. Anda memiliki pilihan, berdiri teguh atau dipermainkan. 3. Tidak menghormati Anda di depan umum dan menyebutnya lelucon. Jika Anda adalah pria yang memiliki martabat, Anda tidak menoleransi ketidakhormatan di depan umum. Tidak sekalipun, tidak pernah. Biasanya dimulai kecil. Dia membuat lelucon dengan mengorbankan Anda di depan teman-temannya. Dia menggoda Anda tentang pekerjaan Anda, kebiasaan Anda, tubuh Anda. Semua orang tertawa. Dia tersenyum dan ketika Anda terlihat marah, dia menganggapnya sepele. Santai saja, saya hanya bercanda. Tetapi inilah kebenarannya. Itu bukan lelucon. Itu adalah ujian. Wanita tidak mempermalukan pria di depan umum yang mereka hormati. Mereka tidak menjadikan Anda bahan lelucon di depan orang lain kecuali mereka ingin melihat seberapa jauh mereka bisa mendorong Anda. Jika Anda tertawa, jika Anda menelan harga diri Anda karena tidak ingin bereaksi berlebihan, Anda baru saja mengajarinya bahwa dia bisa tidak menghormati Anda di depan umum tanpa konsekuensi. Itu tidak akan berhenti di situ. Itu tidak pernah berhenti. Hari ini itu lelucon tentang pakaian Anda, besok itu lelucon tentang maskulinitas Anda. Kemudian itu lelucon tentang pria lain yang lebih menarik daripada Anda. Audiensnya berubah. Teman-temannya, teman-teman Anda, rekan kerja, tetapi pesannya tetap sama. Saya bisa tidak menghormatinya dan dia tidak akan melakukan apa-apa. Dan setiap kali Anda membiarkannya, Anda kehilangan sedikit rasa hormatnya. Seorang pria yang stoik menghadapinya segera, bukan dengan kemarahan, bukan dengan keributan, tetapi dengan kewenangan yang tenang dan tak tergoyahkan. Jangan bercanda tentang saya seperti itu di depan umum. Jika Anda punya sesuatu untuk dikatakan, kita akan membicarakannya secara pribadi. Itu saja.
singkat, jelas, dan tanpa reaksi berlebihan. Ini melakukan dua hal. Pertama, menetapkan batasan. Kedua, menunjukkan padanya bahwa Anda adalah pria yang akan melindungi martabatnya, tidak peduli situasinya. Inilah kenyataan yang keras. Jika dia mengejek Anda di depan umum, dia menunjukkan kepada semua orang betapa sedikit dia takut akan konsekuensi. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, Anda menunjukkan kepada mereka bahwa dia benar. Para Stoik mengajarkan kita bahwa martabat tidak dapat dinegosiasikan. Anda tidak dapat mengendalikan orang lain, tetapi Anda dapat mengendalikan apa yang Anda toleransi. Seorang pria yang menoleransi ketidakhormatan di depan umum adalah pria yang mengundang lebih banyak ketidakhormatan. 4. Menggunakan cinta Anda sebagai alat untuk mengontrol. Ada batasan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang wanita. Menggunakan cinta Anda sebagai senjata melawan Anda. Jika Anda adalah pria yang memiliki martabat, Anda tidak pernah menoleransi ini. Ini terlihat seperti ini. Jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu akan melakukan ini. Atau mungkin saya harus bersama seseorang yang menghargai saya. Atau versi diam, memberikan Anda sikap dingin, menahan kasih sayang, membuat Anda merasa bahwa cintanya adalah hadiah yang harus Anda peroleh dengan mematuhi tuntutannya. Ini bukan cinta, ini adalah kontrol. Namun pria jatuh ke dalamnya. Mereka menyerah. Mereka melompat melalui berbagai rintangan. Mereka meninggalkan batasan mereka hanya untuk mendapatkan kembali kebaikan hatinya. Mereka menyebutnya kompromi. Mereka menyebutnya membuatnya bahagia. Tetapi apa yang sebenarnya mereka lakukan adalah melatih diri mereka untuk hidup sebagai sandera emosional. Nilai mereka ditentukan oleh seberapa baik mereka menyenangkannya. Ini adalah salah satu perilaku paling berbahaya yang dapat Anda toleransi, karena itu tidak hanya mengikis rasa hormat Anda, itu mengubah cara berpikir Anda. Itu mengubah Anda menjadi pria yang berpikir cinta adalah bersyarat, sesuatu yang Anda beli dengan kepatuhan. Seorang pria yang stoik tidak bermain permainan itu. Dia tahu bahwa cinta adalah pilihan, bukan kontrak. Dia tahu bahwa manipulasi emosional yang disamarkan sebagai standar tidak dapat diterima. Ketika dia melihatnya, dia menyebutnya dengan tenang dan langsung, "Jika Anda menahan kasih sayang untuk mengontrol saya, itu bukan cinta, itu manipulasi. Dan saya tidak akan hidup dalam jenis hubungan itu." Tidak ada memohon, tidak ada berdebat, tidak ada negosiasi, hanya batasan yang jelas. Inilah kebenarannya. Seorang wanita yang benar-benar mencintai Anda tidak akan menggunakan cinta itu sebagai alat tawar-menawar. Jika dia melakukannya, dia menunjukkan kepada Anda bahwa apa yang Anda miliki bukanlah kemitraan, itu adalah perjuangan kekuasaan. Dan perjuangan kekuasaan tidak memiliki tempat dalam cinta sejati. 5. Meremehkan tujuan dan hasrat Anda. Jika Anda adalah pria yang memiliki tujuan, Anda tidak membiarkan siapapun, terutama wanita dalam hidup Anda, meremehkan tujuan Anda. Ini terdengar kecil. Mungkin dia tertawa pada ide bisnis Anda, menyebut hobi Anda sebagai pemborosan waktu, atau mengejek ambisi Anda untuk menjadi lebih bugar atau mengembangkan keterampilan Anda. Tetapi jangan salah, ini bukan sekadar lelucon yang tidak berbahaya. Ini adalah penghinaan yang terselubung. Ketika seorang wanita meremehkan tujuan Anda, dia memberitahu Anda bahwa dia tidak percaya pada Anda. Dan jika Anda menoleransinya, Anda memberitahu diri Anda hal yang sama. Seorang pria yang stoik tidak akan membiarkan ini berlalu karena tujuan Anda, hasrat Anda, misi Anda, ini bukan pilihan. Mereka adalah fondasi hidup Anda. Mereka memberi Anda tujuan. Mereka membuat Anda lebih dari sekadar pacar atau suami seseorang. Mereka membuat Anda menjadi seorang pria. Marcus Aurelius menulis, "Saya tidak pernah berhenti terpesona. Kita semua mencintai diri kita lebih dari orang lain, tetapi lebih peduli pada pendapat mereka daripada pada pendapat kita sendiri. Berhentilah lebih peduli pada pendapatnya daripada pada visi Anda. Jika dia tidak bisa menghormati dorongan Anda, dia tidak menghormati Anda. Jika Anda meninggalkan tujuan Anda untuk membuatnya nyaman, Anda akan kehilangan rasa hormatnya dan rasa hormat diri Anda dalam satu waktu. Inilah paradoksnya. Seorang wanita mungkin menguji komitmen Anda terhadap tujuan Anda karena dia ingin melihat apakah Anda akan tetap pada jalur meskipun di bawah tekanan. Jika Anda menyerah, jika Anda menyerahkan semuanya untuk dia tidak akan mengagumi pengorbanan Anda. Dia akan membenci kelemahan Anda. Seorang pria yang stoik mencintai seorang wanita dengan dalam, tetapi dia akan pergi dari siapapun yang mencoba mengambil tujuannya darinya. 6.
Menguji batasan Anda hanya untuk melihat apakah Anda akan patah. Setiap pria perlu memahami ini. Jika Anda membiarkan seorang wanita terus menguji batasan Anda tanpa konsekuensi, dia akan kehilangan semua rasa hormat untuk Anda. Itu tidak selalu dimulai dengan besar. Itu halus pada awalnya. Dia datang terlambat tanpa permintaan maaf, berbicara di atas Anda dalam percakapan, atau mengabaikan pendapat Anda dengan senyuman. Anda merasakan rasa sakit di perut Anda. Itu tidak benar, pikir Anda, tetapi Anda mengabaikannya. Anda memberitahu diri sendiri, ini bukan masalah besar, tetapi inilah kenyataannya. Setiap kali Anda membiarkannya, Anda mengajarinya sesuatu. Anda mengajarinya bahwa batasan Anda bisa dinegosiasikan, bahwa dia bisa mendorong dan Anda akan melentur. Inilah mengapa pengujian batasan meningkat. Ini beralih dari sedikit penghinaan menjadi ketidakhormatan yang nyata, dari permainan emosional menjadi ancaman. Pada saat Anda menyadari apa yang terjadi, Anda sudah hidup dalam hubungan di mana suara Anda tidak berarti. Seorang pria yang stoik tidak menunggu sampai ketidakhormatan menjadi tak tertahankan. Dia menegakkan batasan lebih awal dengan tenang dan konsisten. Dia tidak berteriak, dia tidak meminta, dia hanya menjelaskan dengan jelas. Itu tidak dapat diterima. Jika itu terus berlanjut, saya tidak akan tinggal. Ini bukan tentang mengendalikannya, ini tentang mengontrol diri Anda, tentang menunjukkan bahwa Anda adalah pria yang tahu nilai dirinya dan tidak akan menegosiasikannya demi persetujuan siapapun. Marcus Aurelius menulis, Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar, dan menetapkan batasan adalah tindakan tertinggi untuk mengambil kembali kekuasaan itu. 7. Mengancam untuk pergi setiap kali dia tidak mendapatkan keinginannya. Ini adalah salah satu perilaku paling beracun yang bisa ditoleransi seorang pria dan salah satu cara tercepat untuk membunuh sebuah hubungan. Ini terdengar seperti ini. Mungkin kita tidak seharusnya bersama, atau jika Anda tidak melakukan ini, saya selesai. Atau versi yang tidak terucapkan, merajuk, menarik diri, membuat Anda merasa seperti hubungan ini selalu satu kesalahan dari akhir. Ini bukan cinta, ini adalah pemerasan emosional. Pria yang menoleransi ini akhirnya hidup dalam ketakutan, takut mengganggunya, takut ditinggalkan, takut untuk berdiri untuk diri mereka sendiri. Mereka menukar suara mereka untuk kedamaian sementara, tidak menyadari bahwa setiap kali mereka menyerah, mereka kehilangan sebagian dari diri mereka. Seorang pria yang stoik menolak untuk hidup seperti itu. Jika seorang wanita mengancam untuk pergi agar mendapatkan keinginannya, dia tidak memohon, dia tidak bernegosiasi. Dia dengan tenang memberikan apa yang dia minta, pintu. Bukan karena kebencian, tetapi karena rasa hormat pada diri sendiri. Karena cinta tidak bisa bertahan dalam hubungan di mana satu orang menggunakan pengabaian sebagai senjata. Seorang stoik tahu bahwa jika dia ingin pergi, dia bisa pergi. Tetapi dia tidak akan dimanipulasi untuk mengkhianati dirinya sendiri hanya untuk membuatnya tetap. Ketika Anda berhenti takut dia pergi, Anda berhenti dikendalikan oleh ancamannya. Dan ketika Anda berhenti dikendalikan oleh ancaman, Anda mulai hidup seperti seorang pria lagi, berdiri teguh, bebas, tidak tersentuh. 8. Menahan kasih sayang untuk mengontrol Anda. Yang ini sangat menyakitkan dan terlalu banyak pria menoleransi ini karena mereka tidak melihatnya seperti apa adanya. Ini dimulai dengan perubahan halus. Dia kurang menunjukkan kasih sayang, kurang tertarik, menarik diri secara fisik dan emosional. Tetapi inilah masalahnya. Itu hanya terjadi ketika dia marah pada Anda, ketika Anda telah berdiri teguh, atau ketika dia menginginkan sesuatu dari Anda. Tiba-tiba cintanya menjadi bersyarat hadiah untuk kepatuhan. Ini bukan tentang pasangan yang mengekspresikan kebutuhannya. Ini adalah manipulasi. Ketika seorang wanita menahan kasih sayang untuk mengontrol Anda, dia berkata, "Lakukan apa yang saya mau, atau saya akan mengurung Anda dari keintiman yang Anda kewang." Pria jatuh ke dalamnya karena mereka ketagihan kasih sayang itu. Mereka akan melakukan segalanya untuk memperbaiki keadaan, berpikir mereka menyelamatkan hubungan, ketika kenyataannya mereka melatih diri mereka untuk patuh. Seorang pria yang stoik tidak memohon kasih sayang. Dia tidak mengejar, dia tidak runtuh di bawah permainan emosional. Dia dengan tenang menyebutnya, jika Anda marah, kita bisa berbicara. Tetapi menggunakan kasih sayang sebagai alat tawar-menawar bukan cara saya menjalani hubungan. Dia tahu bahwa cinta yang nyata tidak bersifat transaksional. Itu bukan hadiah untuk perilaku baik.
Jika dia hanya bisa mencintai Anda ketika Anda mematuhi, itu bukan cinta sama sekali. Itu adalah kontrol. Jika Anda pernah mentoleransi salah satu dari perilaku ini, saatnya untuk menarik garis. Seorang pria yang stoik tidak memohon. Dia tidak bernegosiasi. Dia menetapkan batasan dan menegakkannya. Jadi, saya ingin tahu, perilaku mana dari 8 ini yang paling sering Anda lihat dan apa yang Anda lakukan tentang hal itu? Komentar di bawah dengan saya menarik garis. Mari kita lihat berapa banyak pria di sini yang siap untuk mengambil kembali rasa hormat mereka.